Kita bahas jelang kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang juga melibatkan Israel dan Lebanon. Bersama narasumber kita malam hari ini, pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfuz Siddiq. Selamat malam menjelang pagi, Pak Mahfuz. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Pak Mahfuz, ini bagaimana menurut pencermatan Anda? Apakah kesepakatan damai yang rencananya akan ditandatangani 19 Juni nanti betul-betul akan terwujud atau sesungguhnya masih rapuh kesepakatan damai itu? Ya, proses negosiasi yang panjang ya, yang sudah hampir 70 hari berproses ini, memang sudah mulai mengkerucut kepada titik temu dan ada juga kesepakatan untuk bisa ditandatangani pada hari Jumat lusa di Jenewa ya. Dan saya kira ini bukan hanya pernyataan dari Donald Trump, tapi juga pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan yang memang selama ini menjadi mediator utama. Dan kalau kita lihat kemarin misalnya Presiden Trump itu kan menerima Emir Qatar dan Emir Emirat ya di tengah-tengah pertemuan G7 dan kedua kepala negara ini sesungguhnya mendesak Donald Trump, Presiden Amerika, untuk memastikan bahwa MOU perdamaian yang sudah mencapai ujung dari titik final ini tidak tertunda lagi untuk bisa ditandatangani pada hari Jumat lusa. Jadi arahnya memang sudah ke sana. Cuma kalau kita lihat Presiden Donald Trump ini kan terus secara publik melakukan klaim tentang isu-isu yang sebenarnya berpotensi menggagalkan rencana penandatanganan MOU ini. Yang pertama tadi yang kita simak sama-sama soal isu nuklir yang sebenarnya sudah disepakati ini akan menjadi isu yang akan dibahas pada 60 hari berikutnya setelah ditandatangani MOU. Dan yang kedua persoalan pengelolaan Selat Hormuz yang sebenarnya juga belum sepenuhnya putus karena Iran sendiri sudah punya proposal sejak awal untuk melakukan pengelolaan Selat Hormuz ini bersama Oman. Jadi Selat Hormuz akan dibuka dan bisa jadi juga tidak ada biaya, tetapi ada pengelolaan bersama eh, antara Oman dan Iran ya di dalam pengaturan mengenai kebebasan navigasi atau pelayaran di selat itu. Dan yang ketiga, ini juga merupakan red line bagi Iran dan juga red line bagi Israel soal mundurnya tentara Israel dari Lebanon Selatan. Kita misalnya sudah juga menyimak bagaimana Netanyahu secara langsung menyatakan kepada Presiden Trump bahwa Israel tidak akan mundur dari Lebanon Selatan dan bahkan juga ditegaskan bahwa karena Israel bukan bagian dari proses perundingan yang langsung, maka Israel atau Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menjadi pihak yang terikat secara langsung dengan kesepakatan atau perjanjian itu. Nah, di sisi yang Iran juga kita lihat menyatakan bahwa syarat bagi penandatanganan MOU perdamaian ini manakala ya Lebanon menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang artinya tentara Israel ini harus mundur ya dari Lebanon Selatan dan daerah-daerah yang sudah dia kuasai. Lalu bagaimana kalau kondisi itu terus terjadi? Apakah Israel yang kemudian akan melunak atau kemudian Iran? Menurut pandangan Anda seperti apa? Karena kan ini kedua belah pihak yang sama-sama kuat begitu. Kalau kita lihat motif dan sasaran dari Israel, mereka akan mencari cara ya dengan cara apapun ya dengan berbagai cara untuk menggagalkan rencana penandatanganan MOU perdamaian ini. Mereka akan berbagai cara. Dan kalau kita lihat ini adalah sikap politik yang relatif sama terkonsolidasi di antara pimpinan-pimpinan di Israel, baik dari kalangan pemerintahan maupun dari kalangan oposisi, karena mereka memahami betul MOU ini kalau sudah ditandatangani itu berarti kekalahan mutlak bagi Israel. Nah, sementara kalau kita lihat bagi Trump sendiri,
kalau dia mengamini ya mengakomodir desakan Israel atau Netanyahu ya untuk membatalkan atau mengulur waktu penandatanganan ini, dia sudah tidak punya lagi basis dukungan politik di dalam negeri ya untuk melanjutkan atau untuk tidak menandatangani perdamaian ini. Jadi ini situasi yang sangat dilematis bagi Trump. Sementara kalau kita lihat, mereka memanfaatkan situasi ini untuk juga melakukan tekanan-tekanan politik. Sehingga kalau misalnya kita lihat ketika ada friksi yang muncul ke permukaan antara pimpinan-pimpinan militer di Iran yang cenderung terus menekan agar Iran bisa konfrontasi ya melanjutkan perang ini dengan kalangan politisi yang cenderung untuk bernegosiasi menghentikan perang. Saya kira ini adalah bagian dari cara Iran ya untuk terus menekan Amerika ya untuk sampai kepada penandatanganan perdamaian ini dan mengabaikan semua tekanan-tekanan dari Israel. Saya kira itu situasinya. Oke, kalau misalnya kesepakatan ini nanti betul akan ditandatangani 19 Juni mendatang, lalu seperti apa Anda membaca hubungan antara Amerika Serikat dan Israel? Karena kalau kita lihat kan keduanya sudah beda jalan, kemudian juga sudah beda kepentingan. Akan seperti apa nanti keduanya? Ya, ini memang salah satu konsekuensi dan resiko yang harus dibayar oleh Israel dari inisiatif perang terhadap Iran. Dan saya kira ini juga sudah secara terbuka dinyatakan oleh pimpinan oposisi Israel, Yair Lapid ya, yang juga akan berkontestasi dalam pemilu di bulan Oktober yang akan datang. Jadi juga oleh kalangan politisi di Israel dalam perang ini bukan saja Israel teralienasi, terisolasi dari teman-teman lamanya di Uni Eropa dan juga di Amerika, ya bahkan juga Israel secara lebih jauh ini mulai terisolasi, teralienasi dari dukungan publik secara global. Jadi kalau kita kerasnya friksi yang muncul belakangan ini antara Israel dengan Amerika, khususnya antara Donald Trump dengan Netanyahu misalnya, itu kan tercermin dalam ungkapan verbal Donald Trump ke Netanyahu ya dengan kalimat-kalimat yang saya kira sudah sangat sarkastis dan ini menunjukkan bahwa bagaimana Trump sendiri juga sudah hopeless menghadapi Netanyahu yang terus desakan ya tekanannya kepada Amerika untuk menggagalkan rencana perundingan atau rencana perdamaian ini. Oke, artinya apakah Amerika Serikat akan mengabaikan Israel dan kemudian Israel juga akan tetap kekeh menyerang Lebanon Selatan sebagai kepentingan pribadinya? Saya kira situasinya memang masing-masing pihak masih akan tetap bertahan ya. Israel masih akan terus bertahan di Lebanon Selatan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia menghitung Jumat ya atau kurang lebih sekitar hari-hari ke depan ini ditandatangani MOU perdamaian antara Amerika dengan Iran, maka ini kekalahan bagi Israel, tapi dia tidak ingin lose, tidak ingin kalah secara total. Minimal capaian dia di Lebanon yang merupakan daerah penyangga keamanan Israel di perbatasan utaranya dan juga menjadi proksi Iran ini bisa tetap dia kuasai, bisa tetap dia kontrol. Karena kalau dia mundur lagi dari Lebanon Selatan misalnya, ini kan perang yang ketiga sebenarnya antara Israel dengan Lebanon Ya. dan perang yang ketiga adalah yang kedua kalinya dia berhadapan dengan Hizbullah yang merupakan proksi Iran. Jadi oke lah dalam perang dengan Iran, tapi Israel tidak akan kalah dalam perang di Lebanon Selatan. Itu posisi Israel. Sementara bagi Trump sendiri, dia tidak punya pilihan lain, apalagi negara-negara Teluk ya, Qatar, Emirat sudah bertemu dalam 1-2 hari dengan Trump, memaksakan betul ya agar segera ditandatangani MOU ini. Oke. Nah, jadi apa yang akan terjadi ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana keberanian Trump untuk mengabaikan Israel dan yang kedua ini tergantung apa yang akan dilakukan Israel secara tidak terduga misalnya dalam situasi konflik dengan Iran dan juga dengan Lebanon.
Ya, yang juga jadi pertanyaan kalau Israel tetap bersikukuh menyerang Lebanon Selatan, apakah Israel juga akan siap untuk ditinggalkan oleh Amerika Serikat? Tapi tahan dulu Pak Mahfuz, kita masih akan membahasnya usai jeda. Saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kita masih bersama pengamat geopolitik Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Pak Siddiq, lalu bagaimana ini? Israel apakah siap ditinggal oleh sekutu kentalnya Amerika Serikat kalau bersikeras menduduki Lebanon Selatan? Ya, saya kira apa yang difikirkan oleh Netanyahu sejak awal dan bahkan sejak pertama kali tahun 96 dia menjadi Perdana Menteri adalah ingin membebaskan Israel dari bayang-bayang Amerika Serikat ya yang selalu dianggap sebagai partner junior Amerika. Oh, Eh, Kalau kita lihat posisi inilah yang dalam pandangan Netanyahu ya mengakibatkan Israel tidak mampu mengakselerasi capaian-capaian politiknya dalam konteks arsitektur kawasan di Timur Tengah ini. mhm. Jadi ada semacam kalkulasi di Netanyahu bahwa dia harus berani mengambil resiko untuk berjarak dengan Amerika, tetapi ini juga dijadikan jalan untuk mengokohkan posisi Israel sebagai kekuatan yang dominan secara politik dan militer di kawasan Timur Tengah. Tetapi pikiran ini dan kalkulasi ini dengan syarat, ya kalau kita lihat pandangan-pandangan Netanyahu, dengan syarat Iran sebagai kekuatan yang sangat signifikan secara militer di kawasan tersebut, ini sudah betul-betul dihancurkan dalam perang yang dimulai pada 28 Februari yang lalu. Nah, memang persoalannya adalah ketika perang yang dimulai sejak 28 Februari, yang sebenarnya ini adalah ide yang dijual oleh Netanyahu ke Donald Trump, dan kemudian diiyakan oleh Trump untuk masuk dalam perang secara langsung dengan Iran ini, ternyata tidak sepenuhnya berhasil menghancurkan kemampuan militer Iran, baik kemampuan pengayaan nuklirnya ya maupun kemampuan persenjataan rudal dan drone Iran. Nah, ini yang menciptakan dilema, menciptakan kebimbangan di Netanyahu sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa misalnya kalau Trump kemudian terpaksa dalam tanda petik harus menandatangani perjanjian perdamaian dengan Iran, maka bagi Netanyahu, oke, dia kalah dengan Iran, tetapi dia tidak boleh kalah ya dalam kepentingannya di Lebanon Selatan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Lebanon Selatan adalah satu kawasan yang berbatasan dengan Israel di bagian utara, dan ini menjadi tangannya Iran ya untuk terus melakukan gangguan secara militer ya secara keamanan terhadap Israel. Jadi saya kira Netanyahu tidak ingin kalah 2-0 dalam Oh. konteks ini. Kenapa? Karena kalau dia juga melepaskan Lebanon Selatan, maka ini menjadi pukulan yang sangat telak untuk menghancurkannya di pemilu pada Oktober yang akan datang. Itu artinya Mhm. ya dia harus mengakhiri karir politiknya dan ambisi politiknya ya akibat kekalahan ini. Oke, jadi lebih lebih mungkin mana Israel tetap mempertahankan Lebanon Selatan atau Israel tetap mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat? Kalau saya pikir karena Netanyahu dan Israel juga masih memegang kartu truf bagi negosiasinya ke Amerika, khususnya ke Donald Trump, saya kira Israel tidak akan bereaksi menolak secara terbuka terhadap penandatanganan MOU perdamaian antara Amerika dengan Iran kalau ini jadi ditandatangani hari Jumat ya. Tetapi Israel tidak akan dengan mudah patuh untuk keluar dari Lebanon Selatan, ya, walaupun misalnya Trump secara verbal, ya, secara retorik terus melakukan kecaman terhadap Mhm. Israel. Jadi posisinya akan seperti itu. Nah, tetapi kalau itu yang terjadi, ya, perdamaian ini ditandatangani MOU-nya, Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan, yang akan terjadi adalah
Selat Hormuz mungkin lebih terkontrol situasi keamanannya, tetapi antara Iran dengan Israel melalui Hizbullah di Lebanon Selatan ini masih akan berlanjut. Dan ini juga akan memunculkan dilema dan kontraksi baru ya babak kedua, karena nanti ketika Amerika merespon untuk membantu Israel, Ya. maka mau tidak mau Amerika harus menggunakan kembali, mengaktifasi kembali pangkalan-pangkalan militernya di kawasan Timur Tengah. Dan pasti kalau negara-negara Timur Tengah mulai menikmati terbukanya Selat Hormuz, mereka juga tidak akan begitu saja membiarkan Amerika, memberi jalan bagi Amerika menggunakan pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah walaupun setengahnya sudah hancur ya untuk membantu Israel menghadapi Iran dan Lebanon Selatan. Jadi memang ini situasi yang sangat dilematis sehingga menurut saya kalaupun MOU perdamaian ini berhasil ditandatangani nanti hari Jumat atau ya kurang lebihnya hari-hari itu, maka ini tetap menjadi kesepakatan yang sangat rentan, yang sangat fragile. Yang sangat rentan. Oke, meskipun Anda tadi katakan bahwa mungkin saja kesepakatan itu akan hanya secara formalitas saja, tapi setelah itu ditandatangani, potensi-potensi perang yang disebabkan oleh Israel itu nanti akan lihat nanti saja, lihat bagaimana nanti, kurang lebih seperti itu ya Pak Mahfuz. Ya, sebenarnya itulah kekhawatiran dan kecemasan sementara kalangan di Iran. Sebagai contoh begini, kesepakatan gencatan senjata sejak 8 April yang ini disepakati antara Amerika dengan Iran kan juga tidak sepenuhnya dipatuhi, ya. Serangan bersenjata antar Iran dan Amerika ini kan juga masih terus berlangsung di tengah kesepakatan gencatan senjata. Lalu yang kedua, gencatan senjata 8 April ini kan juga berlaku di Lebanon Selatan. Tetapi kan kita lihat sepanjang gencatan senjata ini, Israel terus melakukan invasi dan bahkan lebih jauh, bukan hanya di wilayah Lebanon Selatan, juga sudah mulai masuk lebih jauh ke wilayah bagian utara. Dan dalam sejarahnya kita lihat invasi Israel ke Lebanon itu kan sudah sampai juga mereka masuk ke wilayah Beirut ya pada tahun 82. Jadi karena Israel menganggap mudah untuk menguasai Lebanon secara militer, jadi rasanya ya konflik antara Israel dengan Lebanon ini akan terus berlanjut walaupun nanti kesepakatan damai ini ditandatangani. Jadi atas dasar story ini, sejarah inilah dan fakta-fakta ini, inilah yang membuat Iran sebenarnya tidak pernah punya kepercayaan penuh terhadap implementasi perdamaian ini bahwa betul-betul situasinya akan aman tanpa konflik lanjutan. Ya, menarik kalau kita juga bahas soal posisi Iran, Pak Mahfuz. Anda tadi katakan Iran kerap kali tidak percaya dengan Amerika Serikat karena track recordnya. Nah, lalu dalam kesepakatan kali ini, posisi apa yang akan diambil oleh Iran? Apakah akan tetap menyetujui penandatanganan kesepakatan, lalu kemudian ya sudah memaklumi saja nanti kalau Israel menyerang Lebanon? Artinya maksud saya adalah itu nanti akan dilakukan secara terpisah begitu. Yang penting berdamai dulu dengan Amerika Serikat, baru nanti akan terlibat membantu Hizbullah memerangi Israel. Seperti apa pencermatan Anda? Ya, sebenarnya untuk isu nuklir ya, untuk isu nuklir, Iran sudah sepakat dan memberikan komitmen bahwa dia akan kembali kepada apa yang pernah disepakati di masa Presiden Obama ya, JCPOA, bahwa Iran tidak akan mengembangkan pengayaan uraniumnya ini kepada persenjataan nuklir. Itu komitmen yang sudah dinyatakan oleh Iran, tetapi kan komitmen ini sesuatu yang juga tidak dipercaya oleh Israel dan itulah yang ditekan oleh Netanyahu ke Trump dan itu yang selalu diulang-ulang oleh Trump bahwa Iran tidak akan bisa memiliki senjata nuklir, tidak boleh membeli senjata nuklir dan seterusnya dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kalau kita lihat ya bahwa Iran ya dengan ketidakpercayaan terhadap Israel itu juga mensyaratkan oke, saya tanda tangani ya Iran tanda tangani perjanjian ini tetapi Israel keluarkan dulu dari Lebanon Selatan dan itulah juga yang membuat kenapa Donald Trump ini sangat marah kepada Israel kan. Nah, tetapi kalau Israel bertahan dan tidak mau keluar dari Lebanon Selatan karena dalam pandangan Netanyahu dia akan kalah 2-0 kalau dia keluar dari situ,
Ini yang juga mengancam ya apakah perjanjian ini MOU ini betul-betul bisa ditandatangani hari Jumat. Jadi situasi ini memang masih sangat dilematis. Kalau secara klausul itu sudah banyak yang disepakati ya walaupun misalnya kaitan dengan pencairan aset dan juga ganti rugi untuk rekonstruksi di Iran, ya Trump juga akan menekan Emirat, Qatar, ya termasuk Saudi, ya untuk menjadi pihak yang dalam tanda petik yang membayar itu ke Iran, ya apakah dalam skema investasi atau yang lain-lainnya. Saya kira itu relatif sudah lebih cair untuk disepakati. Nah, tinggal yang tadi. Satu, yang pertama adalah isu nuklir, yang kedua isu Lebanon Selatan. Ya, ini kan Lebanon Selatan menjadi ganjalan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Singkat saja Pak Mahfuz, apakah nantinya Israel akan seperti apa sikapnya? Apakah akan menahan diri selama sisa menjelang kesepakatan ditandatangani atau justru akan semakin gencar menyerang Lebanon Selatan untuk menggagalkan upaya perdamaian? Mana yang akan dipilih Israel kira-kira? Ya, Israel tidak akan menolak perjanjian damai kalau nanti misalnya hari Jumat ditandatangani antara Amerika dengan Iran. Tetapi ya dalam pandangan saya, ini kalkulasi saya, Israel tidak akan keluar dari wilayah Lebanon Selatan. Dan kalau itu terjadi, maka inilah yang akan menjadi ganjalan bagi implementasi seluruh kesepakatan perdamaian itu. Artinya, kesepakatan perdamaian nanti kalau ditandatangani tetap menjadi kesepakatan perdamaian yang sangat rapuh, yang sangat rentan, di mana tidak akan sepenuhnya menghentikan konflik di kawasan itu. Oke, baik, kesepakatan itu masih akan sangat rapuh, tapi kita akan menanti apakah kesepakatan itu betul akan terwujud penandatanganannya karena mata dunia menanti, sebab perang ini telah berdampak juga bagi internasional. Terima kasih atas pandangan Anda, pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfuz Siddiq sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi dan sehat selalu. Oke, makasih. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami, usai jeda kami masih akan kembali.